Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Ya ibadallah, kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita juga kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini pertama-tama saya ingin mengucapkan mohon maaf karena kami sedang ada kendala, jadi kami melakukan live Q&A di lokasi berbeda, yaitu di luar sekolah. Jadi apabila ada suara yang mengganggu, kami mohon maaf atas segala ketidaknyamanan. Baik, oke, langsung aja kita mulai di live Q&A kali ini bersama saya. Izinkan saya perkenalkan diri, nama saya Muhammad Renda Saputra. Saya selaku Ketua PSD IDN Boarding School Sentul. Dan di sini saya ditemani oleh Kepala Sekolah IDN Boarding School Sentul, yaitu Bapak Anwar Musada. Oke, baik, di sini kita mulai Q&A-nya aja ya, secara santai. Gimana, Mr. Anwar? Kabarnya? Baik, baik ya. Kondisi Sentul aman ya, Insya Allah ya. Insya Allah. Alhamdulillah, kita baru melaksanakan live kali ini karena IDN Sentul sudah mengalami mati listrik ya, jadi kita terpaksa melakukan live-nya di luar. Seperti itu. Hanya dari Sentul. Iya, seluruh Sentul kemungkinan ya, bukan Sentul aja yang mengalami mati listrik itu, karena ada sedikit kendala di sini. Oke, kita langsung aja. Ustadz Anwar ya, atau siapa dipanggil biasanya? Mr. Anwar, boleh. Oh, Mr. Anwar, oke. Selalu Mr. Anwar ya. Oke, Ustadz. Jadi apa sih itu IDN Sentul, boleh dijabarkan nggak? Gitu. Karena kan kita termasuk cabang baru ya. Jadi boleh tahu nggak IDN Sentul itu kayak mana? Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya mungkin bagi follower yang baru, yang mana memang baru tahu terkait IDN, saya jabarkan secara mendasar terkait apa sih IDN itu. Gitu. Yang pertama, IDN itu singkatan dari Islamic Development Network. Kalau diartikan itu jaringan pengembangan Islam, gitu ya. Dan IDN ini sudah berdiri dari tahun 2016 dan sekarang sudah memiliki total cabang ada 4 ya. Jadi di Bogor ada 3 dan 1 lagi ada di Solo. Dan kita IDN Sentul ini termasuk cabang baru karena memang baru angkatan pertama di tahun ini, lebih tepatnya tahun 2023 tahun 2024. Gitu. Baik. Terkait IDN, tujuan dari IDN itu apa sih kalau memang ada yang bertanya? Misi kita jadi mencetak tenaga ahli IT expert dan kadar dakwah kebaikan di lingkungan Islam memang. Jadi memang fokus kita itu untuk menyiapkan lulusan yang memang ahli di bidang IT. Jadi entah itu dari SMK, TKJ, FPL, dan DKV, ataupun dari SMP. Dan misi kita pastinya untuk menjadikan siswa expert factory, yang mana memang fokus utama kita itu tadi di bidang IT untuk meluluskan santri yang memang memiliki skill yang jauh di atas siswa-siswa SMK pada umumnya, gitu. Dan memang fokusnya di dunia IT itu tadi, gitu ya. Baik. Mungkin saya akan sedikit jabarkan terkait fokus pembelajaran di IDN itu apa aja sih, gitu ya. Jadi yang pertama itu terkait kurikulum, ya. Kurikulum IDN itu kita berfokus pada 4 mata pelajaran satu kurikulum. Jadi yang pertama itu ada IT, IT-nya itu dibagi menjadi beberapa jurusan pastinya. Yang pertama ada TKJ untuk SMK, FPL, terus yang terakhir itu ada DKV, desain komunikasi visual. Terus yang terakhir untuk yang IT SMP, gitu ya. Itu untuk yang IT. Terus yang selanjutnya ada English pastinya. Dan di IDN ini kita berfokus pada
speaking ya. Jadi how to speak English begitu. Jadi kita di pasif dan aktif pun kita fokus pada English tersebut begitu ya. Terus selanjutnya ada diniyah. Diniyah pastinya kita ada beberapa cabangnya ya, bisa dikatakan gitu. Jadi ada bahasa Arab, terus ada akidah, fikih, hadis, adab, dan sirah gitu ya. Alhamdulillah. Terus selanjutnya yang terakhir itu ada tahfiz. Itu terkait 4 fokus pembelajaran kita memang. Sangat terfokus ya untuk pembelajaran di IDN sendiri ya. Betul. Ya. Dan kalau ada yang bertanya mungkin gimana dengan mapel umumnya? Mapel umum kita ada mapel umum, cuman memang kita tidak terlalu terfokus pada mapel umum tersebut. Kita adakan biasanya di 2 minggu sekali sampai 1 bulan sekali ada pembelajaran umum terkait matematika, fisika, bahasa Indonesia, PKN dan sebagainya gitu. Jadi nggak luput ya dari mapel umum ya. Betul. Jadi walaupun ada jurusan IT nih teman-teman di Sentul terutama juga, kita juga ada pembelajaran ya stadium general, itu pembelajaran mata pelajaran umum ya sebenarnya. Terus seperti itu terkait mapel umum ya. Baik, selanjutnya target ya. Karena memang IDN ini terkenal dengan target-targetnya yang unik dan memang banyak ya bisa dikatakan begitu. Jadi yang pertama target IDN sebagai santri itu diwajibkan untuk menulis buku, begitu. Jadi fokusnya itu penulisan buku kurikulum maupun buku kegiatan dalam 6 bulan atau 1 semester itu tadi. Itu penulisan buku. Terus selanjutnya ada mengajar. Nah, ada pepatah yang mengatakan bahwa belajar yang paling efektif itu adalah belajar dengan mengajar. Makanya kita terapkan di sini. Ada yang namanya program IDN mengajar, yang mana program tersebut diwajibkan santri untuk mengajar, entah itu internal ataupun eksternal. Nah, untuk yang eksternal ini biasanya kita dapat undangan, entah itu di SMK lainnya ataupun bahkan di perguruan tinggi seperti itu. Dan tidak jarang kita juga mengirim santri-santri kita untuk mengajar guru-guru di luar sana, begitu. Itu untuk mengajar, gitu. Terus selanjutnya ada competition. Nah, ini juga menjadi salah satu target siswa. Competition si santri ini diwajibkan untuk mengikuti lomba, gitu, baik secara internasional maupun secara nasional. Dan ini diwajibkan untuk seluruh santri untuk mengikuti lomba tersebut. Karena memang kita menginginkan santri itu berpengalaman dalam berkompetisi. Wah, Begitu. sangat baik ya seperti itu ya. Betul, Jadi betul. setiap satu santri itu harus berkompetisi, harus mengikuti kompetisi secara langsung ya. Iya. Dan secara tidak langsung dari kompetisi tersebut, si santri itu belajar bagaimana sih cara mengatur waktu, terus bagaimana sih cara berkoordinasi dengan teman-teman lainnya untuk berkompetisi, dan bagaimana sih cara untuk menjadi pemenang dalam suatu kompetisi tersebut. Itu yang memang kita fokuskan dalam target competition itu. Gitu. Terus yang terakhir itu ada sertifikasi. Nah, santri di sini diwajibkan juga memiliki sertifikat, baik itu secara nasional maupun secara internasional. Begitu. Baik itu SMP maupun SMK, seluruh santri diwajibkan mengikuti sertifikasi untuk mendapatkan sertifikat itu tadi. Begitu. Jadi ada sertifikasi internasional ya, yang wajib didapatkan oleh santri, baik itu dari SMK ya. Kalau SMP sendiri, apakah ada Mister? Ada pastinya. Pastinya. Jadi seluruh siswa SMP atau SMK mendapatkan atau dituntut ya, atau diarahkan untuk mendapatkan sertifikasi internasional seperti itu. Betul sekali. Seperti itu, Mister. Ya, Ada lagi? mungkin lanjut ke Q&A kali ya. Oh iya. Iya, silakan. Oke, jadi di sini kita udah ada beberapa pertanyaan nih yang bakal kita ajuin ke selaku Mr. Anwar selaku kepala sekolah IDN Provinsi Sentul. Pertama,
sebenarnya ya tadi kan Sentul udah dijelasin ya, IDN Sentul udah dijelasin secara rincinya, kurikulumnya bagaimana. Ini lokasi IDN Sentul itu di mana sih? Baik. Karena kan termasuk cabang baru ya. Betul. Baik. Untuk lokasinya sendiri masih daerah Bogor, jadi daerah Kabupaten Bogor. Lebih tepatnya ada di Jalan Babakan Mandang, ya. Jalan Babakan Mandang. Di situ di area Curug Leuwih Asih begitu. Wah, Curug Leuwih Asih. Betul sekali. Jadi memang dekat dengan wisata ya, wisata alam pastinya. Oh, jadi masih bernuansa alam ya di sana. Betul, karena memang sekolah kita pun sebetulnya sekolah alam. Iya. Karena memang sangat cocok sebetulnya belajar IT di sekolah alam itu. Karena saya pun pernah membaca dari suatu situs yang mana ketika orang melihat langsung ke monitor, apalagi memang berjam-jam, itu memang nggak baik begitu kan. Nah, pengobatannya seperti apa? Pengobatannya itu secara langsung melihat jarak jauh, terutama di alam itu tadi, kan. Nah, ini sangat cocok dengan sekolah IDIP ini. Jadi setelah belajar banyak, langsung menikmati alam untuk merefresh kembali matanya. Itu juga ada kayak kegiatan rehab gitu juga ya. Betul. Di sekitaran IDN. Iya, betul sekali. Sangat menarik ya kalau di IDN Sentul itu sendiri ya. Oke. Pertanyaan kedua, sebenarnya IDN Sentul itu tuh membuka untuk tingkatan jenjang apa aja? Baik dari SMP maupun SMK. Itu jurusannya juga boleh bisa dijelaskan? Baik. Untuk yang pertama SMK, untuk IDN Sentul kita membuka 3 jurusan untuk yang baru ya, 2024, 2025. Yang pertama itu ada TKJ atau engineer. Nah, itu kita fokusnya itu memang di jaringan ya. Terus yang kedua itu ada RPL atau programmer. Itu fokusnya itu memang di programming gitu ya. Terus selanjutnya ada di cafe. Nah, itu lebih ke UI UX design. Nah, itu untuk yang SMK itu ada 3 jurusan itu tadi. Terus untuk yang SMP satu saja, fokus memang di IT itu kan. Begitu. Jadi kalau ditanya jenjangnya apa saja, yaitu SMP dan SMK. Gitu. Baik, untuk jenjangnya di Sentul sendiri ya, menurut rangkuman saya, ya kita buka untuk SMP dan SMK. Nah, untuk SMK sendiri kita insya Allah membuka 3 jurusan, baik pertama jurusan atau engineer atau TKJ, selanjutnya programmer, dan yang ketiga adalah jurusan baru kita juga yaitu ada desain multimedia seperti itu. Jadi ini harga ini selanjutnya nih dimunculin keluar sesuai. Tak luput dari sekolah-sekolah lain ya. Pastikan sekolah itu mempunyai kegiatan ekstrakurikuler, apalagi menyalurkan bakat siswa nih terutama nih ya. Kalau boleh tahu, ekskul apa aja sih yang ada di IDN Sentul itu? Baik. Untuk ekskul kita memang ada ekskul wajib dan ekskul tidak wajib atau sunnah itu tadi ya. Untuk ekskul wajib ini seluruh santri wajib mengikutinya pastinya. Yang pertama itu ada berkuda, terus yang kedua itu ada berenang, terus yang ketiga itu ada panahan, terus yang terakhir itu ada self defense atau bela diri. Begitu. Itu yang wajib. Nah, untuk yang tidak wajibnya kita ada variatif sebetulnya. Ada voli, terus futsal, sepak bola, dan lain sebagainya. Lumayan banyak ya. Betul Tapi sekali. rata-rata untuk ekskul wajibnya hampir ya sekitar 70% sunnah ya, ekskul sunnah seperti Betul. berkuda dan memanah ya seperti itu Betul ya. sekali. Oke, wah, cukup menarik untuk khusus IDN Sentul ini. Oke, selanjutnya ini ada satu pertanyaan. Sebenarnya apa sih yang menjadi pembeda ya, Mister ya, dari IDN Sentul dengan cabang lainnya? Kan mengingatkan katanya tadi di awal kita merupakan cabang dari IDN Boarding School Jonggol ya, pusat ya. Lalu apa ciri khas pembeda dari IDN Boarding School Sentul itu sendiri? Baik. Untuk yang pembeda pastinya kita ada yang namanya program IDN Backpacker ya, yaitu belajar dengan di luar negeri ya, belajar di luar negeri. Gitu, itu untuk IDN Backpacker. Dan insya Allah kita akan laksanakan IDN Backpacker ini di
semester ketiga ya, atau di kelas 11 itu tadi untuk yang TKJ. Begitu. Itu salah satu menjadi pembeda antara cabang Sentul dengan cabang lainnya. Dan negara yang dituju, insya Allah kita ada 20 negara lebih begitu ya. Banyak juga ya. Betul. Betul. Oke. Dan negara untuk di kelas 11 itu tadi, insya Allah ada 13 negara pastinya. 13 negara, yang saya sebutkan ya. Boleh. Untuk planning kita. Yang pertama itu ada Saudi, Qatar, Turki, Jordan, India, Pakistan, Tajikistan, sampai Azerbaijan. Dan itu ke-13 negara yang akan dilaksanakan di kelas 11 itu tadi ya, untuk backpacker begitu. Dan untuk di kelas 12 sebelum kelulusan itu ada backpacker juga ya, untuk melengkapi tadi 13 otomatis ditambah 7 negara dilaksanakan setelah PKL sebelum wisuda itu tadi. Dan tujuannya itu ada Singapura, Malaysia, Thailand, Kamboja, Vietnam, Laos, bahkan sampai Hong Kong begitu. Wow. Betul sekali. Sangat jauh Ya, itu fokus kita. Jadi memang kalau ditanya semester 1 sampai semester 6 itu ngapain aja sih di IDN? Jadi semester 1 dan 2 kita belajar di Indonesia, dan kita pun ada backpacker di Indonesia. Itu yang dilaksanakan di semester 1 dan 2. Hanya sebatas di Indonesia saja. Terus semester 3 dan 4 baru kita keluar ke 13 negara itu tadi. Begitu. Terus semester 5 dan 6 kita akan laksanakan PKL. Nah, semester 6-nya sebelum wisuda setelah PKL itu akan dilaksanakan ke backpacker 7 negara itu tadi. Jadi total keseluruhan ada 20 negara. Begitu. Ya. Wah, cukup banyak ya untuk yang IDN backpacker ini sendiri. Tadi kan disebutkan Arab Saudi ya. Nah, itu pasti sudah termasuk umroh atau belum itu? Sudah, pastinya. Oh, sudah termasuk umroh Sudah, ya. pastinya. Gitu. Karena memang itu menjadi salah satu bagian dari program IDN Backpacker Internasional ya. Jadi santri dan pembimbing akan mendapatkan umroh gitu, ketika mengunjungi Saudi itu tadi. Gitu. Ada juga Turki ya. Ya pasti. Pasti Kapadokia nggak nih? Itu bisa dibicarakan nanti. Oh, itu bisa dibicarakan. Oke. Baik. Terlebih lagi nih, kita kan udah tadi menjelaskan seperti introduction of IDN Sentul ya. Betul. Sebenarnya di IDN Sentul sendiri itu untuk penggunaan bahasanya itu bagaimana misalnya? Bahasa. Iya. Nah, jadi untuk spesial IDN Sentul kita menggunakan full ya, bahasa Inggris dan bahasa Arab begitu. Jadi di bulan pertama ketika peserta didik masuk atau santri itu masuk, nah kita ada pemberian terkait vocab dasar, struktur baik itu bahasa Arab, bahasa Inggris, dan penerapan conversation dasar. Dan itu memang menjadi fondasi acuan untuk di bulan selanjutnya bisa berbicara bahasa Inggris atau bahasa Arab. Cukup menarik ya, jadi challenging juga nih untuk challenge salah satu semangat challenge untuk ya para siswa atau calon pendaftar ke IDN Sentul untuk berusaha berbahasa Inggris atau memang diwajibkan juga sih di situ ya. Diwajibkan, betul. Jadi jika ada yang bertanya, waduh, gimana ya? Tapi anak saya kurang fasih katakanlah bahasa Inggris atau bahasa Arab, apakah bisa masuk? Oh, itu tidak bisa, karena memang ada pelatihan di bulan pertama itu tadi, begitu. Dan insya Allah sesuai dengan pengalaman sebelumnya, kita pun banyak ada santri-santri yang memang belum bisa berbahasa Inggris atau bahasa Arab, tapi kita push tuh di bulan pertama itu pemberian dasar-dasar bahasa, baik itu bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Dan alhamdulillah seiring berjalannya waktu, si santri yang sebelumnya itu memang tidak fasih dan belum terlalu mahir dalam berbahasa Inggris maupun bahasa Arab, itu bisa mengikuti teman-temannya yang berbicara bahasa Inggris maupun bahasa Arab. Begitu ya, Sir ya. Bentar, nih.
lagi nge-scroll pertanyaan gitu. Baik, ya. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, silakan boleh Kolom komentar ya. kolom komentar, betul. Satu lagi nih, Ustaz. Apakah IDN Sentul sendiri membuka kunjungan bagi calon pendaftar nih? Kira-kira kalau kunjungan itu kapan ya? Dan harus bagaimana? Baik. Terkait kunjungan, pastinya kita buka setiap hari ya untuk IDN Sentul. Jadi di hari Senin sampai hari Jumat itu buka mulai dari jam 7 sampai jam 3 sore ya. Dan untuk weekend, Sabtu dan Minggu kita buka juga. Cuman memang mulainya dari jam 9 sampai jam 3 sore itu tadi. Nah, terkait caranya, gimana sih kalau mau kunjungan? Boleh mungkin dicek terlebih dahulu nomor humasnya yang ada di website. Dan insya Allah nanti setelah ada pengecetan akan kita berikan form terkait kunjungan, waktu dan kapannya untuk kunjungan tersebut. Baik, Ustaz ya. Sip. Sudah sangat jelas ya. Khusus untuk IDN Center sendiri dari tadi yang pertanyaan awal sampai pertanyaan terakhir. Ini ada satu lagi pertanyaan mungkin saya bisa jawab sendiri ya. Karena saya selaku tim PSB IDN Sentul sendiri. Adakah tes masuk IDN Sentul? Kalau boleh tahu tesnya apa aja? Nah, sebenarnya untuk masuk IDN Sentul sendiri ya bukan tips ya, step by stepnya hampir sama seperti mendaftar cabang lain, yaitu melalui website ya psb.idn.sch.id. Lalu pilih aja cabang IDN Sentul. Nah, untuk tesnya itu apa aja? Pasti tes kita ngelakuin secara full online ya, termasuk wawancara. Nah, untuk tes pertamanya itu pastinya ada tes psikotes, kedua itu ada tes adab, lalu dilanjutkan dengan tes wawancara santri dan wawancara calon wali santri, calon santri dan wawancara calon wali santri, seperti itu sih. Nah, satu lagi sih, untuk pengumumannya bagaimana? Pengumumannya itu diumumkan sesuai dengan tanggal yang udah ditentukan di IDN itu sendiri ya, sesuai dengan pengumuman berdasarkan gelombang PSB. Oke. Tadi ada beberapa pertanyaan nih Mister dari Silakan. komen. Ini pertanyaan yang lumayan banyak. Oke. Ya. Assalamualaikum Ustaz Afwan. Untuk biaya backpacker IDN Sentul, apakah ada biaya tambahan lagi? Apakah cuma masuk ke dalam biaya backpacker atau ada biaya tambahan lagi nih khusus untuk IDN backpacker ini? Gimana Ustaz? Boleh dijawab? Baik, terkait biaya untuk SMP dan SMK ya. Mungkin saya cantumkan yang SMK dulu ya. Untuk yang pertama, biaya pendaftaran awal itu ada di angka 40 juta. 40 juta itu untuk biaya BPM, dan untuk SPP-nya di tahun pertama ada di angka 4 juta begitu. Dan di tahun kedua untuk biaya backpacker itu ada di angka 45 juta. Nah, untuk angka 45 juta ini kita akan dipergunakan untuk pembelian tiket, akomodasi, visa, dan lain sebagainya. Dan untuk SPP-nya sendiri itu ada di angka 5 juta begitu. Dan kalau dilihat dengan agendanya, salah satunya ada umroh. Menurut saya ini cukup worth it ya. Karena memang dari harga umrohnya sendiri biasanya di sini pun bisa sampai 30 sampai 40 juta gitu kan. Dan ini angka 45 juta itu sudah belajar, keluar, terus dapat pengalaman, mengajar juga pastinya. Dan yang paling penting, ketangguhan santrinya ini akan diuji ketika di luar. Gitu. Menurut saya sangat worth it sekali untuk harga segitu, apalagi plus umroh itu tadi. Baik, selanjutnya untuk yang SMP. Untuk yang SMP pendaftaran BPM itu ada di angka 40 juta, dan untuk yang SPP-nya itu ada di 4 juta. Begitu, 4 juta. Dan terkait untuk backpacker SMP, insya Allah akan dilaksanakan 1 bulan ya. Jadi beda dengan SMK karena memang dari jenjang umur beda. Gitu. Jadi kita bedakan untuk SMP hanya 1 bulan, ada di semester 5 ya, semester 5. Dan itu ada di angka 16 juta ya, 16 juta untuk biaya backpacker SMP. Mungkin itu ya yang kita sampaikan.
Baik, untuk durasi nih, biasanya kan pasti ada yang tanya-tanya durasinya berapa lama nih? Durasi untuk backpacker ya. Iya. Baik, SMK 1 tahun pastinya ya, 1 tahun di kelas 11 itu tadi, dan mungkin 2 minggu sampai 3 minggu untuk di semester 6 ya, sebelum kelulusan setelah PKL gitu. Itu yang untuk yang SMK ya. Dan untuk SMP itu ada di 1 bulan juga. Wah, cukup lama ya. Jadi untuk durasi 45 juta dengan SPP 5 juta dengan durasi 1 tahun itu sangat worth it sih menurut saya ya. Apalagi plus umroh, plus kunjungan visit university ya pastinya Mister ya. Pastinya. Dengan kegiatan IDN hebat lainnya, terutama IDN mengajar sendiri yang experience-nya lumayan berbeda pastinya. Apalagi mengajar di luar negeri itu cukup tantangan sendiri sih bagi para siswa ya. Oke, apakah ini ada satu nih pertanyaan dari Intan David 64. Apakah untuk backpacker hanya untuk Ikhwan saja atau ada ide akhwat juga? Apa pusat akhwat? Oke, untuk yang akhwat ya, sejauh ini Ikhwan saja untuk ide yang dibuka. Sebetulnya sempat ada perbincangan untuk akhwat kalau memang ada berkeinginan untuk backpacker, cuman memang harus ditemani dengan makronnya itu tadi, begitu. Iya. Jadi untuk sekarang kita fokuskan ke Ikhwan terlebih dahulu. Oke, ini ada yang bertanya lagi, Mister, dari Lili Maulida. Ya. Kami kan tinggal di luar kota. Kalau misalnya kami mengunjungi Ananda di luar jadwal kunjungan, apakah boleh misalkan santrinya itu udah masuk sini, tapi dia tuh tinggalnya di luar kota nih, Mister. Baik. Ya, kalau memang kondisinya seperti itu, mungkin kita maklumin juga. Dan kita memberikan waktu kepada Ananda, dan kita pun ada seperti biasa ada kunjungan di setiap bulannya, ada jadwal kunjungan untuk wali santri apabila ingin berkunjung dan melihat kondisi Anandanya seperti apa, itu ada di 1 bulan sekali. Nah, apabila di waktu tersebut ada salah satu wali santri yang memang tidak bisa, apalagi memang di luar kota, kita memindahkan jadwal yang biasa untuk wali santri dikunjungi tersebut difokuskan di yang memang kosong di jadwal tersebut, begitu. Jadi kita bisa dikatakan semi fleksibel dengan catatan khusus wali santri yang ada di luar kota, jadi nggak perlu khawatir. Gitu. Ya. Dan kita pun ada jadwal nelpon ya untuk santri setiap minggunya. Seperti itu. Jadwal teleponnya setahu saya juga jangka waktunya itu cukup lama gitu ya. Betul. Hampir bisa sejam, itu jarang banget pondok lain bisa lakukan ya. Betul. Karena untuk jangka waktu telepon sendiri di bidang media itu tuh ya sekitar di hari Ahad ya. Pagi hari kita berikan waktu santri selama 1 sampai 1,5 jam untuk penelponan dengan wali santri atau dengan penelponannya seperti itu. Dan satu lagi tadi ada pertanyaan yang awal banget, mohon maaf kelewat. Jadi apakah lulusan IDN sendiri itu ada yang masuk ke universitas negeri? Nah, kalau udah masuk di universitas negeri melalui jalur apa ya? Melalui jalur mandiri kah, seleksi atau bagaimana? Izinkan saya untuk menjawab. Rata-rata track record alumni kita beragam, variatif masuk ke dalam universitasnya. Itu yang pertama, ada yang masuk melalui jalur SBMPTN ya, melalui seleksi tulis, tes tulis, dan ada juga melalui jalur mandiri juga, dan ada juga satu lagi yang melalui jalur nilai rapor. Tapi untuk secara terbagi untuk track record paling banyak lulus masuk ke universitas PTN negeri melalui jalur tes tulis. Seperti baru-baru ini yang masuk ke UI itu tadi. Oh iya, dengan ada program UI ya, namanya IC ya, ya, UI kolaborasi dengan salah satu universitas negeri di Malaysia. Oke, ini ada pertanyaan satu dari Sultan Ali Edi ya. Apa Ustaz? Tadi sebentar ya, tidak apa-apa. Abu, saya jadi di kelas 11. Oh, jadi di kelas 11 itu 45 juta untuk backpacker 20 negara. Apa benar Ustaz? Betul. Lebih tepatnya untuk yang kelas 11 itu 13 negara ya, kita fokuskan ke bagian timur. Jadi untuk yang backpacker kedua itu dananya itu beda lagi, bukan dari orang tua gitu.
dananya itu dari uang PKL itu tadi. Wah. Iya betul, karena memang kita pun ingin santri itu mandiri gitu. Jadi ketika PKL, si santri diwajibkan untuk menyisihkan penghasilannya untuk ditampung untuk mendaftarkan di backpacker yang kedua itu tadi. Jadi memang betul. Jadi memang untuk yang backpacker kedua itu kita tidak mengizinkan untuk santri itu meminta ke orang tuanya lagi. Begitu. Ada satu lagi, masih pertanyaan juga dari salah satu ilmu yang sama. Apakah daily activities santri di-share di WA group Ustaz? Karena beberapa mahat lumayan tertutup mengenai info kegiatan santri. Gimana, Ustaz? Bisa, pastinya. Bisa. Karena kita ibaratnya transparan ya, Bu ya. Betul. Jadi kita untuk daily activities atau kegiatan sehari-hari santri pasti kita bakal share gitu. Termasuk juga kegiatan outdoornya, kegiatan luarnya itu bakal kita share juga. Pastinya melalui konten media sosial kita, Instagram sendiri, ataupun kita broadcast melalui grup wali santri. Nah, apalagi soal daily activity pasti akan kita jelaskan, terutama pada saat awal baru masuk ya. Jadi wali santri itu bisa mengetahui daily activity bagaimana, dan juga pastinya ada report mingguan, ya, terutama report pembelajaran santri secara mingguan itu bakal kita share juga. Jadi kita bakal terus memberikan progres dan informasi pada wali santri sekalian seperti itu. Oke, ada satu lagi. Jadi kelas 11 full backpacker. Ada satu lagi. Jadi kelas 11 full backpacker, Ustaz. Betul ya? sekali. Kelas 11 kita full backpacker dari awal masuk sampai akhir ya. Sampai mau kenaikan kelas 3 itu tadi atau kelas 12. Wah, lumayan lama ya, 1 tahun ya. Betul. Agak kangen itu anak-anak itu. Oke. Untuk untuk backpacker full 1 tahun, kita start backpackernya itu di semester 3 ya, sampai semester 4. Sampai semester 4. Jadi pas banget di kelas 11. Betul. Ini ada pertanyaan lagi. Ustadz Afwan, untuk biaya daftar ulang di tahun kedua biayanya hampir sama dengan biaya awal masuk. Apakah biaya daftar ulang itu untuk backpacker di semester 4 Afwan baru 30? Betul, iya. Jadi untuk yang 45 juta daftar ulang di tahun kedua itu memang difokuskan pembiayaan untuk backpacker selama 1 tahun itu tadi atau selama 12 bulan begitu. Dan larinya otomatis anggaran tersebut itu ke akomodasi, tiket pesawat, visa, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Oh, jadi sudah hampir mencakup semuanya ya untuk backpacker itu sendiri. Oke, ada satu lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin perlu kedepannya pada saat acara open house kakak kelasnya yang sekarang lagi PKL diundang semua pemahat sekalian, mereka bisa berbincang. Gimana? Nah ini. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin perlu kedepannya pada saat acara open house kakak kelas yang sekarang lagi PKL diundang semua pemahat sekalian kan, mereka bisa kumpul dan sharing dan lain-lain. Jadi kayak kakak kelas itu bisa sharing-sharing gitu. Bisa pastinya. Mungkin nanti kalau memang sedikit ya, kita akan mengundang salah satu kakak kelas yang sedang PKL itu tadi untuk menjelaskan aktivitas selama PKL itu apa sih, begitu. Oh, baik. Begitu. Ya. Dan kita pun nggak jarang untuk menyertakan di open house itu terutama untuk menyertakan hasil-hasil karya baik itu kelas 11, 10 maupun kelas 12. Ya, izin jelaskan, jadi IDN itu apalagi soal sharing ya, sharing session itu pasti kegiatannya bukan hanya di open house saja. Jadi ada kegiatan santri juga yang namanya senior sharing session. Jadi itu para senior atau alumni atau baik yang masih PKL atau yang sudah lulus itu kita undang kembali ke IDN untuk melaksanakan sharing session dengan adik kelasnya supaya adik kelasnya itu termotivasi dan jadi tahu gambaran akan dunia kerja atau dunia industri, terutama di industri IT itu seperti itu. Pertanyaan
pertanyaan ini, apakah ada alumni IDN yang masuk ke UIN jurusan komputer? Ustaz? UIN jurusan komputer? Universitas Islam. Oh iya, ada pastinya. Ada ya? Ada. Ada 2 orang ya, seingat saya. Betul. Ada 2 orang di tahun lalu ya, 2020. Betul. Ya, Iya. di tahun 2022 ada sekitar 2 alumni IDN yang masuk ke dalam atau bergabung ke Universitas Islam Madinah. Alhamdulillah seperti itu. Alhamdulillah. Baik, ada pertanyaan lagi nih. Wah, lumayan banyak ternyata pertanyaannya. Apakah di masa 1 tahun backpacker itu santri bisa bertemu dengan orang tuanya dalam arti kembali ke Indo atau santri selalu di luar negeri selama setahun di berbagai negara? Jadi ada kayak ketemu dengan sesi orang tuanya nggak di jeda semester misalkan 6 bulan? Betul. Ya, khusus untuk 1 tahun ini kita memang fokuskan untuk menangguhkan santrinya. Jadi dalam 1 tahun ini kita fokuskan di luar. Jadi pas waktu kembali ke Indonya itu di akhir tahun itu tadi. Begitu sih. Jadi memang untuk 1 tahun ke depan, 1 tahun di kelas 11 terutama, kita belum memberi santri izin untuk pulang begitu. Karena memang ketika pulang pastinya santri pun akan punya anggapan, wah lebih enak di Indonesia. Jadi mungkin jadinya nggak mau kembali lagi ke backpacker gitu, ya kan. Jadi kesannya itu cuma setengah program, itu kan agak kurang Efektif ya? efektif, betul sekali. Gitu. Kecuali memang kalau memang ada dari wali santri yang ketika ada di Madinah contohnya. Oh, gitu, jadi ya kan? kayak posisinya lagi sama-sama di satu negara itu ya? Betul. Nah, itu bisa ngelakuin Itu seperti bisa. meet and greet seperti itu ya? Betul, itu bisa. Betul. Seperti meet and greet ya? Nah, Temu tangan ya, seperti itu ya? bisa. Oke, 1 pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti setelah pulang dari backpacker langsung magang Ustaz? Sekolah di IDN Sentul hanya kelas 10 saja? Betul, iya. Jadi sekolah di Indonesia, terutama yang di Sentul itu hanya sebatas 1 tahun untuk SMK ya. Kalau SMP memang full 3 tahun, cuma di SMK itu hanya setahun di kelas 10. Kelas 11 langsung keluar, kelas 12 itu langsung magang atau PKL. Jadi di Indonesia cuma kekerasan setahun sekolah di luar ya? Betul. Ini tidak luput dari pelajaran IT juga ya? Enggak. Pastinya untuk kayak SKL-nya atau santri yang harus mendapatkan sertifikasi internasional tadi yang seperti yang dijelaskan di awal ya. Betul. Itu juga nanti diarahkan di situ ya, agar ketika pulang ya dan langsung magang nanti sudah siap gitu secara Betul. CV maupun portofolio dan kemampuan dia. Betul. Jadi pastinya. tidak ada lagi ya kayak semacam nganggur-nganggur ada seperti itu ya. Jadi Betul. nyampe Indonesia, santri apply di Indonesia masuk ke PKL. Jadi santri tersebut mau juga ya pasti ya Mister ya. Betul sekali. Mungkin ada lagi. Ada lagi pertanyaan yang ingin disampaikan? Kita sambil scroll komen aja ya, takutnya kelewat. Sudah, Mister ya? Oke, ada lagi. Tadi untuk backpacker udah semuanya ya. Baik, mungkin sedikit penjelasan ya. Jadi IDN Sentul ini bisa dikatakan cabang yang memang membedakan dengan cabang atau bahkan pusat ya dengan yang ada di luar gitu. Jadi bisa dikatakan cabang lainnya seperti Solo, Pamijahan, bahkan Jonggol, seluruh programnya itu ada di IDN Sentul. Cuman memang tidak semua program yang ada di IDN Sentul itu ada di cabang lainnya, begitu. Oh gitu, terutama yang backpacker kayaknya ya. Betul. Ini ada yang nanya nih, paling terakhir ini berarti untuk program backpacker itu cuma hanya di Sentul ya? Betul. Cuma hanya di Sentul ya. Jadi kalau Eksklusif memang jadi Bapak Ibu semuanya ya. betul. Jadi kalau memang tertarik dengan mengikuti program backpacker, otomatis Ibu dan Bapak sekalian harus daftarnya di Sentul karena memang di cabang lainnya bahkan pusat tidak menyediakan program tersebut. Mungkin pusat cuma hanya backpacker yang 2 negara di akhir
akhir semester itu aja ya, Betul. kelas 12 itu ya. Iya. Tapi kalau Sentul itu ya kita backpacker full 1 tahun di Full kelas 1 tahun. 11. Jadi apabila tertarik Bapak Ibu semua bisa langsung bergabung ke IDN Sentul melalui web sb.idn.sca.id dan langsung ke cabang Sentul. Kami tunggu. Ya. Oke, ini ada 2 pertanyaan lagi nih. Baik. Apakah cabang agak grogi. Bagaimana cara agar santri cabang lain bisa ikut backpacker bareng cabang Sentul? Apakah itu ada bisa cabang lain ikut backpacker dengan cabang Sentul? Baik, mungkin bagi santri yang memang di tahun ini ya, itu yang bertanya. Ya kan? Jadi untuk khusus backpacker selama 1 tahun ini kita pusatkan di tahun 2024 dan 2025. Itu angkatan baru tahun depan gitu. Itu khusus untuk kewajiban Sentul sebagai IDN backpacker selama 1 tahun. Dan bagi ada wali santri yang sudah terlanjur daftar di cabang lainnya dan tertarik dengan IDN backpacker, insya Allah kita masih menyediakan. Jadi untuk tahun ini itu kita sediakan backpacker selama 6 bulan tadi, 6 bulan, dan itu perpaduan dari seluruh cabang. Seluruh cabang kita mengadakan 1 backpacker selama durasi 6 bulan dan dengan 10 negara ya, 10 negara gitu. Jadi masih bisa bagi yang ada santrinya atau anandanya sudah daftar di cabang lain masih bisa mengikuti. Cuman khusus untuk di tahun ini saja. Cuman untuk tahun selanjutnya itu kita fokuskan di cabang Sentul saja. Cabang lainnya memang tidak menyediakan untuk backpacker dengan durasi lama itu tadi. Oke. Selanjutnya ini Mr. Pak Ustadz, untuk jurusan TKJ itu nanti akan sering ada prakteknya dalam proses belajar, kira-kira prakteknya seperti apa? Nah, izin saya menjawab ya. Untuk TKJ pastinya kita besok praktek Bapak Ibu semua gitu ya, karena kita menggunakan perangkat ya TKJ itu. Perangkatnya baik berupa switch maupun router dan juga melalui software virtualisasi gitu ya. Jadi pastinya kita pastikan IDN memfasilitasi baik dari software virtualnya dan perangkatnya untuk santri TKJ terutama untuk praktek pembelajarannya seperti itu. Jadi pastinya TKJ-nya bukan hanya sekedar teori, kita malah lebih ke banyak prakteknya gitu. Jadi santri memiliki kompetensi praktek atau melakukan konfigurasi perangkat. Oke, seperti itu Ibu. Lanjut. Afwan Ustadz nih, satu pertanyaan lagi. Backpacker itu backpacker di luar itu mereka belajar apa dan di mana Ustadz? Belajar apa? Maksudnya mereka tuh ngelakuin belajaran apa gitu pada saat backpacker? Baik, untuk backpacker insya Allah belajarnya sama ya, sama dengan IDN yang lain ya di kelas 11, cuman memang lokasinya berbeda. Dan di samping itu kita juga belajar terkait sejarah-sejarah keislaman di negara lain dan visit company dan visit university yang ada di luar. Itu memang keunggulan untuk backpacker yang ada di luar itu tadi, seperti itu. Dan kita juga masih melaksanakan program-program yang ada di IDN, ya, terutama seperti IDN mengajar. Cuman bedanya mengajarnya itu di luar. Kurang keren di mana gitu kan? Mengajar di luar, sedangkan yang lainnya masih mengajar yang ada di Indonesia itu tadi. Betul sekali. Berarti pada saat backpacker tetap belajar efektif ya ini dengan kegiatan lainnya juga seperti itu ya. Betul. Jadi memang kita fokuskan untuk backpacker itu kemandirian santri ya, kemandirian santri dan untuk membentuk karakter si santri supaya tidak manja, supaya bisa melakukan apapun dengan sendiri. Itu memang fokus utama kita. Bagus juga ya besar ya terkait kegiatan backpacker ini ya. Betul. Oke, wah, cukup banyak ya pertanyaan. Satu lagi, ini ada satu pertanyaan. Anak saya kelas 10 RPL di Pamijahan Ustaz. Apa ingin bergabung backpacker? Apa solusinya? Apakah bisa? Ustaz? Kelas 10 RPL sekarang. Apakah kelas 10 RPL sekarang atau bagaimana? Kita jawab dua kondisi aja yang bisa. Jadi untuk kelas 10 RPL sekarang masih bisa
masih bisa mengikuti backpacker, cuman memang itu gabungan ya, Iya. gabungan. Jadi khusus untuk yang saya sampaikan tadi terkait 1 tahun kelas 11 itu backpacker difokuskan untuk tahun ajaran 2024 dan 25 ya. Otomatis akan dimulainya itu di tahun 2025 itu tadi ya. Jadi untuk yang tahun sekarang yang anak-anaknya kelas 10 itu masih mengikuti backpacker, masih bisa, cuman dengan ketentuan yang berbeda pastinya. Untuk yang di tahun sekarang itu hanya sebatas 6 bulan dan dibatasi negaranya cuma 10 negara gitu. Karena memang kondisinya sama di backpacker yang sekarang insya Allah akan dijalani di tahun di awal tahun depan itu gitu, di 10 negara. Mungkin saya sedikit menyampaikan terkait kegiatan-kegiatannya ya untuk backpacker itu Ini aja sih. masih ada planning, mungkin ada perubahan lagi juga ya. Betul, sesuai dengan nanti situasi dan situasi dan kondisi kondisinya juga. Jadi ini kita sedikit kasih gambaran aja. gambaran. Baik, untuk apa ya, kegiatan backpacker di Sentul itu gimana, Betul. terus ininya bagaimana, silakan disarankan. Baik, ini khusus untuk backpacker 10 negara dengan durasi 6 bulan ya. Baik, di Januari sampai Februari itu kita belajar 2 bulan KBM di India. Jadi satukan traveling India, Pakistan, India, terus ada daerah Muslim pastinya. Terus untuk RPL kita belajar Flutter, TKJ, belajar AWS Full Saver. Terus di bulan Maret sampai April kita menuju Saudi plus umroh ini, Masya Allah ya. Terus Insya Allah 1 bulan KBM dan halakat tahfiz dengan Syekh di Masjid Nabawi pastinya ya. Dan 1 bulan IDN mengajar Jeddah, Mekah dan Riyadh. Gitu. Terus di April sampai Mei kita traveling nih 1 pekan di Jordan, Palestina dan Turki. Gitu. Dengan 1 bulan belajar KBM di Turki. Tuh, main salju gitu kan. Di Bursa Turki, Hagia Sophia pastinya, dan insya Allah kalau memang ada kesempatan ke wilayah-wilayah memang yang memang kental dengan Islamnya ya dan budayanya gitu. Supaya kita belajar juga di sana gitu, di Turki itu tadi ya tadi. Terus selanjutnya di bulan terakhir di Juni kita transit di Qatar, terus lanjut ke Thailand, di Malaysia 1 bulan untuk melaksanakan uji kom ya, untuk menyelesaikan penulisan buku pastinya, terus menyiapkan CV, portofolio, PKL, persiapan PKL, dan pulang lewat Singapura. Nah itu kegiatan yang insya Allah akan dilaksanakan di bulan Januari tahun depan ya. Ini tahun depan untuk kelas 11 ya, untuk kelas 11 sekarang. Dan untuk kelas 10 sekarang itu insya Allah akan melaksanakan program backpacker, berarti ada di bulan Januari tahun 2024 ya. 25 apa? 25. Oh iya. Kalau yang tadi itu berarti program backpacker 6 bulan ya. 6 bulan. Jadi di garis bawah yang tadi yang Mister jelaskan, yang dari Januari sampai Juni itu program backpacker 6 bulan yang terakhir dilaksanakan tahun depan ya. Betul. Ya, tahun depan. Tahun depan awal tahun. Tapi- Nah ini untuk kelas 11 gitu. Untuk kelas 11. Nah untuk yang kelas 10 sekarang itu ada backpacker, cuman ada di kelas 11 sama di semester 2-nya. Itu akan dilaksanakan di awal tahun 2025. Gitu, awal tahun 2025. Gitu sih. Dan itu backpacker terakhir ya yang dilaksanakan seluruh cabang. Dan insya Allah untuk selanjutnya akan kita fokuskan di cabang Sentul saja nih backpacker di atas. Sekedar disclaimer ya, atau menggaris bawahi dari pertanyaan tadi, untuk program backpacker seluruh cabang terakhir akan dilaksanakan di tahun 2025 awal ya. Iya, itu khusus untuk di kelas 10 ini. Di kelas 10, kelas 11, 25 awal. 2024 bukan bisa kan 25. 25 ya? Oh iya. Betul. Betul ya? Kalau 24 ini khusus untuk yang kelas 11 sekarang. Oh iya. Kelas 11 sekarang. Kelas Agak 10, ngebreak ya? betul. Kelas 10 itu ada di 2025. Benar, di tahun 2025 awal ya Mister ya. Baru nanti selanjutnya akan di program backpacker akan dipusatkan ke cabang IDN Sentul ya. Betul. Oke, Ustaz, ini ada mungkin ini 4 pertanyaan terakhir ya. Mungkin 4 pertanyaan terakhir, 4 boleh? pertanyaan terakhir, dan sisanya ini bagaimana ya? Nanti sisanya bakal kita bikinin yang namanya FAQ ya.
ya, terkait Terkait. seluruh pertanyaan kita tampungkan di satu dokumen dan bisa dipelajari. Betul. Nanti ada satu FAQ, nanti para UMA dan calon pendaftar IDN Borneo itu bisa mengakses dokumen tersebut untuk melihat ya, atau ada hal yang ingin ditanyakan bisa langsung melihat dokumen FAQ itu tersebut. Betul. Kalaupun ingin menggunakan cara lain bisa langsung hubungi humas ya. Iya. Nomor humas kita yang ada di website itu tadi. Baik, pertanyaan terakhir. Ustadz, saya nggak tahu minat saya programmer atau desainer. Apa saya bisa nanti pindah jurusan setelah masuk? Di semester awal, insya Allah kita masih Penyesuaian jurusan. penyesuaian jurusan. Gitu. Penyesuaian jurusan. Bagi siswa yang kurang atau minatnya salah ya gitu. Minatnya salah, betul. Oke. Iya. Sebetulnya bagi ada yang bingung nih, ya kan? Saya itu minatnya di mana? Itu dilihat dari karakteristik anandanya. Kalau memang anandanya suka gambar, gitu ya kan, suka desain, otomatis itu masuknya ke UX, begitu kan, ke DKV itu tadi. Dan kalau memang ketertarikannya itu dalam operasian jaringan, itu bisa masuk ke TKJ. Dan kalau memang tertarik dalam pembuatan aplikasi, di coding, itu bisa masuk ke RPL itu tadi. Kalau memang masih dibingungkan nih, gimana sih untuk menentukan jurusan, bisa langsung hubungi nomor yang ada di humas itu tadi. Jadi nanti insya Allah kita bantu ya, Iya. memberi jawabannya. Oke, banyak ya pertanyaan kali ini. Dua pertanyaan terakhir. Dua pertanyaan terakhir. Berarti tadi sedikit mengulang, untuk kelas 10 masih bisa ikut program BPKR tahun depan? Masih ya, tapi untuk BPKR 6 bulan bisa. Betul. Kalau untuk kelas 10 yang sekarang masih tetap bisa mengikuti program BPKR tahun depan, tapi yang hanya 6 bulan. Dan combine ya, jadi menjadi satu Digabungkan dengan satu cabang. Betul. Ustaz, kalau dari cabang lain, apakah diwajibkan juga untuk BPKR atau tidak? Kondisinya misalkan daftarnya itu ya cabang lain. cabang lain. Baik, kalau memang untuk backpacker yang durasinya lama 6 bulan itu tadi ya, kalau memang sudah daftar di kelas 10 atau kelas 11 itu masih sunnah ya, bisa dikatakan tidak diwajibkan untuk santrinya mengikuti backpacker itu tadi gitu. Cuman kalau memang di tahun 2026 itu pendaftaran tahun 2023-2024 ini khusus yang ada di Sentul itu memang kita wajibkan. Cuman untuk sekarang di kelas 10 dan kelas 11 ini kita memang tidak mewajibkan. Bagi ada yang berminat silakan daftarkan seperti itu. Baik. Wah, jawabannya jelas ya. Jadi dari pertanyaan yang tadi, ini satu pertanyaan terakhir. Satu lagi Ustadz, apakah nanti misalnya yang dari SMP IDN BS Jonggol bisa masuk ke BS Sentul, IDN Sentul saat SMK-nya? Jadi kayak SMP-nya nih di Jonggol, nanti mau ke SMK-nya ke Sentul bisa nggak? Bisa banget. Bisa banget, dan otomatis ada potongan-potongan diskon ya, khusus untuk yang dari SMP, IDN SMP, dan melanjutkan ke SMK IDN, seperti itu. Jadi bisa juga kalau memang tertarik dari cabang Solo, cabang Jonggol, cabang Pamijahan, kalau memang mau lanjutnya ke Sentul, untuk SMK-nya boleh. Ini ada satu pertanyaan terakhir, masih dari ibu yang sama mungkin ya. Oke. Berarti kalau santri baru kelas 10 Juli 2024, apakah masih bisa ikut BPKR 6 bulan? Wah, kalau santri yang tahun depan masuk ke 2024 mungkinnya ikut BPKR 1 tahun Sentul ya? Betul, iya. Jadi untuk yang tahun depan itu kita fokuskan yang di Sentul gitu. Kecuali santri yang tahun ini, santri kelas 10 tahun ini baru itu yang itu tidak wajib. Cuma untuk yang pendaftaran yang akan masuk di tahun depan itu fokusnya BPKR ini ada di Sentul saja, seperti itu. Jadi sedikit meringkas. Jadi kondisi santri yang kelas 10-nya di tahun 2023 berarti masih mendapatkan BPKR gabungan ya antar seluruh cabang dengan durasi 6 bulan. Tapi apabila santri masuk di tahun 2024 ya kelas 10-nya, terutama cabang Sentul, berarti mendapatkan BPKR atau wajib mengikuti program BPKR selama 1 tahun.
Nah untuk cabang lain gimana yang masuk di tahun 2024 kemungkinan tidak ada lagi ya program Tidak ada, cuman memang ada di 2 sampai 3 negara aja. 2 sampai 3 negara aja dan itu pun di kelas 12 ya semester akhir. Betul. Dan durasinya paling nggak 2 minggu gitu. Iya, sampai 1 minggu sih. 1 minggu 2 minggu ya. 1 sampai 2 minggu pasti akan ada persiapannya juga. Betul. Kita IDN juga dan insya Allah bakal prepare, terutama yang Sentul ya. Yang kalau itu 1 tahun itu nggak cepat ya, itu lama ya. Jadi kita akan ada prepare, terutama dari mengingat track record backpacker yang tahun lalu, kekurangannya insya Allah bakal diganti atau insya Allah bakal di benerin ya atau bakal dievaluasi pastinya di backpacker IDN Sentul ini seperti itu. Baik, mungkin itu aja ya pertanyaan yang sudah Bapak Ibu lampirkan ke kami, yang sudah Bapak Ibu tanyakan ke kita. Terima kasih Syukron, terima kasih Ron atas waktunya dan kesempatannya untuk menonton live IDN Boarding School Sentul. Dan jangan lupa untuk mengetahui seluruh program kami silakan follow IDN Boarding School Sentul. Jadi ya kalau mau cek yang Sentul tinggal tambah IDN Boarding School Sentul ya. Langsung ketemu itu di Instagram kita ya. Insya Allah pasti ada. Untuk kami harap bagi Bapak Ibu yang ingin benar-benar merasakan backpacker ya, backpacker 1 tahun anaknya atau anaknya yang berkegiatan backpacker ya, atau mengikuti program khusus IDN Boarding School bisa langsung mendaftar ke IDN Boarding School Sentul ya melalui website yang sama, tapi pilih cabang IDN Sentul. Tidak lupa ya dan tidak bosan saya ingetin untuk websitenya itu psb.idn.sch.id ya. Nanti pilih aja langsung cabang Sentul seperti itu ya. Nah untuk terakhir ya, apabila ada masih beberapa pertanyaan yang belum terjawab, kita bakal bikin FAQ ya, dan itu bakal dipost di Instagram IDN Boarding School Sentul. Nanti Bapak Ibu bisa langsung mengaksesnya saja di dokumen tersebut. Demikian atas live kali ini. Syukron, jazakumullah khairan katsiran. Mungkin kita bisa akhiri dengan beberapa majlis. Subhanallah juga syahadu la atas terpuji. Di sini saya Muhammad Reza Saputra ditemani dengan Mr. Nur Musada selaku Kepala Sekolah IDN Boarding School Sentul. Kami ucapkan syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. That's it.